tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Oke, izin Pak Jenderal, terkait praktik yang akan diputus di hari Selasa, namun dengan proses berjalan praktik terkait penangkapan belum ada putusan, tapi Presiden sudah mengajukan praktik kedua terkait apalah dalam konteksnya melihat praktiknya ke pertama ini akankah peluang untuk apa menyangkut penerapan pasalnya? ya, bisa dikabulkan dengan praktik yang kedua bisa karena penersangkaannya. Penersangkaannya kan? Tanggal 10 kan udah Ya iya kan gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gini rekan-rekan media ya. Ini perjalanan bergulirnya sidang pra peradilan kan sudah berlanjut. Sudah muncul keterangan daripada pihak termohon dan ahlinya dimunculkan. Saksi ahli juga dari pemohon sudah dimunculkan. Nah, di dalam agenda persidangan ini sudah berjalan sesuai dengan mekanismenya. Sudahlah kita ikuti aja. Nanti kita lihat nanti bagaimana menggunakan mereka replik dupliknya nggak sampai dengan kesimpulan. Nah, kita lihat kesimpulannya nanti apa, baru nanti setelah itu diputuskan oleh hakim tunggal. Nah, saya monitornya ada lagi untuk mengajukan pra peradilan kedua dengan substansi yang sama atau berbeda. Nah, kalau substansi yang sama itu nggak mungkin. Keputusan hukum dari hakim tunggal aja belum kok sudah mengajukan prapit yang kedua. Tapi kalau yang mau diajukan, contoh nih, apa benar atau tidak? Yang diajukan adalah menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE dan 35 di dalam mentersangkakan mereka. Kan begitu kan? Itu kan materi pokok perkara. Yang dinyatakan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak sesuai dengan subjek formil. Itu loh. Kalau di dalam materi pokok perkara tuh nggak berlaku kan, ya apalagi ini kan perjalanan sudah berjalan nih, ya sudah diperiksa saksi, diperiksa ini, kenapa nggak dulu pada menggunakan undang-undang ITE sebelum ini masuk kepada materi pemeriksaan, ya substansi pemeriksaan materi pokok harusnya di situ kau pra peradilankan sehingga berhenti dulu penyidikan. Nah ini sudah berjalan, sudah ke JPU kok mainkan pra peradilan tentang masalah penerapan pasal 32. Ini kan dodol Garut namanya. Ini kan jaka sembung namanya kan, nggak. Ini apa-apaan lagi gitu loh. Ya bawa tongseng lah. Lah kan pas ketahui apa lagi? Ya, yang diprapitkan tuh pihak Polda. Lah Polda sudah nggak megang perkara lagi. Sudah di JPU kok. Terus apa urusannya lagi? Nah, yang paling inti, segala permasalahan lidik, sidik, barang bukti, tersangka sudah seluruhnya diserahkan ke JPU. Berarti beralihlah tugas dan tanggung jawab dari penyidik ke JPU. Nah JPU sudah menggodok ini, menyiapkan dakwaan, sudah masuk ke arena persidangan. Nah diprapitkan yang itu. Saya nggak habis pikir, ini pakai ilmu apa, saya nggak tahu gitu loh. Tapi namanya pengadilan, dan selalu itu tidak bisa menolak setiap permohonan daripada pemohon. Diterima, masalah nanti diputuskan atau enggak nanti. Ya diterima aja, cuma akan ngomongkan apa di fakta persidangan nanti. Kemudian hakim menyampaikan apa. Apakah ini permohonannya ini absurd atau enggak. Nah, kalau seperti kayak gini penggeledahan masih berjalan lah. Tapi kalau penerapan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang mana itu sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian voice dan lain sebagainya sudah berjalan, terus diterima sama hakim, terus diputuskan agenda persidangan mendengarkan keterangan pemohon dan termohon. Ini kan sudah babaliut nih. Hukum tegakkan, saya yakin hakim tunggal akan mencermati ini. Nah, tapi dia akan menerima itu sebagai bahan, nanti dia akan putuskan. Kita hormati aja. Kita kira-kira ya. Bicara dihormati, kemarin lihat dari salah satu termohon ya kalau nggak salah, biasanya termohon yang lagi gitu ya. Yang mana, pemohon atau termohon? Nah itu dia dari termohon lah, yaitu Suhadi ikut juga dalam ada di data pemohon untuk melibatkan. Ya pemohon menggugat daripada termohon toh. Nah, perlu saya ingatkan kepada kita semua. Yang namanya termohon itulah pengampu kebijakan yang mengambil langkah-langkah kebijakan hukum. Nggak ada urusannya dengan Pak Suhadi.
Nah, kalau mau Pak Suhadi yang mau dilakukan itu, lakukan arena pidana, bukan pra peradilan. Nah, biar jelas ini gitu loh kan. Yang sekarang diprapitkan adalah langkah-langkah ya hukum yang dilakukan oleh penyidik dan JPU, dan itu menyangkut kepada subjek formil, bukan materi pokok perkara. Masalah Pak Suhadi datang ke sana atau mau pengen dimasukkan dalam pra peradilan, nggak masuk, karena dia itu kan orang luar, bukan mengambil langkah hukum. Nah, orang-orang yang diprapitkan kan orang-orang yang mengamputasi, mengekang hak-hak daripada seorang tersangka atau terdakwa, kan dikekang nih. Nah, untuk melepaskan kekangan nih diprapitkanlah. Nah, tapi kalau orang di luar ini, apalagi itu kuasa hukum si pelapor, nggak ada urusannya. Tapi kalau kuasa hukumnya si pemohon menghadirkan pemohonnya bisa. Paham kira-kira? Jadi kuasa hukum pelapor ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menyelesaikan tugas pokok fungsinya. Inilah akidah hukum daripada pra-peradilan. Jangan dikucak-kacik nggak jelas gitu loh. Tapi Pak Jenderal menyorotin terkait, kalau nggak salah kan kemarin dia mengajukan saksi ahli dalam kasus penangkapan dia, saksi dari pihak tersangka itu, Rasulnya juga menyaksikan supirnya, kronologis kejadiannya, sama timnya juga. Itu kan dia mengajukan prapit penangkapan, itu masih bergeser. Ada Suhadi, ada bola Allah, intinya ada pemerintah yang dimasukkan dalam permohonan seorang tersangka itu. Ya kita lihat aja lah. Nanti lama-lama apapun, nanti pohon bambu pun dimasukin semua gitu loh. Kan ngaco jadinya kan. Ya, harusnya kalau orang yang mengerti hukum, kalau agenda pra peradilan seperti saya pra peradilan udah berkali-kali, udah kenyang lah saya pra peradilan tuh. Saya pra peradilan sebagai pemohon ya. Dulu juga saya sebagai termohon juga waktu saya jadi penyidik pernah. Sebagai pemohon saya mengajukan tuntutan bahwa subjek formil ditabrak oleh aparat penegak hukum. Karena objeknya adalah aparat penegak hukum yang melakukan pengekangan, penersangkaan daripada si tersangka tidak sesuai dengan subjek formil. Contoh, ditersangkakan dia tidak melalui penyelidikan, ya. Penyelidikan enggak, langsung ditersangkakan. Nah, sedangkan penyelidikan untuk menemukan ataupun untuk mencari barang bukti atau bukti permulaan, baru masuk itu ke SPDP, dikeluarkan ke penyidikan, belum tersangkanya. Nah, penyidikan ini adalah mencari suatu peristiwa pidana. Dapat suatu peristiwa pidana, baru dicari siapa tersangkanya. Ini alur inilah yang ditabrak oleh aparat penegak hukum. Dulu karena terjadinya abuse of power, ya, supaya lebih rigid permasalahan ini, makanya saya salah satu pelaku untuk mengajukan itu di MK dulu. Jadi keputusan MK nomor 21/12 Romawi tahun 2014 tentang masalah penetapan tersangka adalah merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan. Nah, ini subjek formil ini. Sekarang ada lagi kalau penggeledahan yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak dilambari surat izin dari pengadilan. Atau penahanan, tidak ada surat perintah penahanan. Jadi semua ini kan menyangkut kepada bukti permulaan, yaitu bukti tertulis yang berkekuatan hukum. Nah, kalau Pak Suhadi ngapain masuk jadi termohon? Apa hubungannya? Tapi dia datang ke pengadilan. Datangnya sah-sah saja. Emang salah Pak Suhadi datang ke sana? Tapi dia kata penyusup. Lah, ya nggak bisa lah. Itu kan hak setiap warga negara untuk menyaksikan terjadinya arena persidangan. Tidak ada orang lain yang bisa mengekang. Contoh, saya mau datang ke sana, siapa yang mau larang saya? Saya kan punya hak untuk melihat. Terus Pak Suhadi pengen lihat, salah Pak Suhadi? Ya enggak lagi. Kecuali dia membuat gaduh suatu persidangan, itu pun masuknya bukan ke prapit. Itu masuknya ke arena persidangan. Bukan pidana. Dia kan membuat gaduh tuh. Nah, dilaporkanlah membuat gaduh persidangan, masuklah di dalam 3311 juga dulu. Ya, sekarang 343, 344, pokoknya antara itulah. Ya, 343 kalau nggak salah tuh. Nah, kita lihat lagi.
Jadi jangan disampaikan bahwa, oh berarti masuk dong Prapit si Suhadi. Nah ini yang ngomong ini kira-kira yang mengajukan Prapitnya ini perlu makan obat itu. Nah itu dia jadi pertanyaan saya tuh. Karena kan pihak dari... Udahlah itu perlu makan obat. Yang diprapitkan adalah pemangku kebijakan yang mengambil langkah penegakan hukum yang mengekang hak asasi orang lain. Tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Itu yang diprapitkan. Kalau seandainya ada di luar daripada itu, pidanakan. Laporkan dia. Beda kan? Nah, jangan salah makan itulah. Kembali keluar lagi bahasa saya, itulah babi tongseng itu. Babi tongseng menarik nih dengan kata Prapit. Makanya pihak isu yang rumah kemarin salah satu kuasa hukum yang paling frontal substansi hukumnya bahwa untuk rakyat, demi rakyat. Ya, kan? Dia juga agak sedikit pro kontra dengan adanya Prapit Rasyuda untuk diajukan kuasa hukumnya dan ada isunya pecah konsumsi itu gimana Pak Jenderal? Saya juga ketawa juga tuh ya. Ini jujur ngomong, saya ngomong aja. Waktu di persidangan tuh kan, saya sebutin aja namanya kan. Saya cari kok Ahmad Kojinuddin kok nggak ada ya. Saya cari di Prapit nggak ada. Saya cari ke agenda persidangan di Jakarta nggak ada juga. Lalu ini kemana dia? Kemarin dia kan paling vokal tuh. Sampai berkatakan, kita kan perang dengan hukum melawan Pak Jokowi. Lekapan lo mau perang, hadir di sidang juga kagak. Terus perang apa dong kalau gitu? Belum waktunya dia nanti jam tahap kedua. Lo kan katanya kan perang hukum. Berarti kalau perang hukum di arena persidangan dong. Nah, saya lihat kok nggak ada gitu loh kan. Saya pengen lihat kepiawaian dia. Loh kok nggak ada? Saya intip-intip Jakarta Timur, kagak ada juga. Lah terus dia mau perang sama siapa nih? Ada apa? Itu. Walaupun saya tahu saya pura-pura nggak ngerti aja lah. Makanya kesimpulannya jangan sok teu, jangan sok menjolimi orang lain, jangan kelebihan spuyer soal paling gagah berani. Nah, akibatnya apa? Kena terlalu gagah berani dikeroyok orang di lapangan kan? Tarik-tarik akibatnya kan? Nah, makanya bertindaklah kita cool. Ya. Kita dihormati orang karena kita menghormati orang lain. Udahlah, gak usah sok jagoan lah. Nggak lebih hebat kau dari orang lain. Nggak lebih hebat Ricky Sitohang daripada orang-orang lain. Jadi jangan merasa kita jago sendiri. Oh, Jenderal Ricky Sitohang paling pinter dan paling lebih tahu dari yang lain. Nol, belum tentu. Walaupun dia AKP, muatan ilmu hukumnya lebih hebat dari saya, jangan-jangan. Kenapa? Tiap hari dia menggeluti, mencermati, memeriksa, mengambil. Lah saya seorang jenderal, lakukan ini, lakukan ini. Udah pasti saya tahu substansinya? Belum tentu. Jangan kita sok ngajarin junior tapi kita sendiri nggak ngerti. Itu namanya itu apa? Jaka sembung, bawa ompreng aja lah, gitu aja. Tapi ompreng itu tuh menyaring Pak Jenderal dengan dia datang dari sebuah pokek lah menjabarkan dengan soka, ya kan? Saya kan paling senyum-senyum aja kan. Dia nggak sadar sudah bahan bancaan orang gitu loh. Orang dibanca itu nggak malu dengan predikat kita. Apalagi seperti saya nih kan. Saya kalau nggak salah ngomong, kan saya malu sama anak saya. Ini gini-gini kan loh. Anak saya ada yang nomor 1 kombes loh. Ya. Anak saya nomor 2 itu AKBP loh. Loh, sempat dia lihat nih, gimana sih bapak gue nih katakan. Nah, kan malu dong gue kan. Nah, makanya selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya, kamu penerus saya, lakukan penegakan hukum dengan baik. Jangan ikut-ikuti seniormu yang nggak jelas. Saya gituin aja. Nah, mereka juga lihat dia juga apa kadang-kadang, Pak hati-hati Pak katakan. Saya di ini juga sama anak-anak saya tuh. Ya udah tenang aja, yang mana nanti kau lihat aja. Dia juga orang reserse juga dia. Orang reserse seumur-umur juga dia. Yang di Mabes Polri dia sekarang kan. Paling kalau saya udah kayak gini dengan Anda nih, ntar mana pasti telepon saya nih. Bapak nggak lari ini kan, nggak lari dari jalannya Pak kan yang ngajarin lo kan gue. Oke, begitu dengan kata-kata menarik nih, karena perdebatan masih netizen juga bilang yang dulu pro aparat di mana tampil ada dia ditambah ada sekarang udah beda pendapat. Memang asumsi seorang Kojinuddin ini untuk rakyat bukan untuk Roy Suryo.
Nah, pihak dari lawyernya yang sekarang juga bersebar juga setuju dengan statement. Nah, sebelum kamu lanjutkan, saya tanya rakyat yang mana? Bisa juga menjawabnya. Coba media, rakyat yang mana? Dan saya bilang 75%, 80% muak dengan peristiwa ini. Ya, paling tuh rakyat yang dibilang itu rakyat yang tercempil itu, yang orang-orang tertentu itu. Jangan usah bawa rakyat Indonesia yang mana? Makanya kalau ngomong kelompok saya bilang gitu loh. Kelompok saya nggak setuju, gitu jangan bawa rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia udah banyak maki-maki kamu gitu loh. Karena mereka muak, terganggu perekonomian negara gara-gara kayak ginian. Muak atau enggak tuh? Terlalu ribut cangkemmu tuh kan gitu. Bukannya mikirin rakyat yang sengsara, malah mikirin dirimu aja. Saya juga nggak tahu, kau teriak-teriak dapat duit itu nggak, saya juga ngerti juga kan. Nah sementara ini yang tukang aqua nih susah banget dia dapat aqua nih, gara-gara apa? Dikit-dikit demo. Nggak laku dia punya kan, takut di demo dia ngumpet di rumah. Terus yang kasih makan dia siapa? Tujuannya, maksud saya, jangan kau menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan ego pribadi kelompok dan golonganmu, rakyat yang menderita. Ya. Bahwa negara ini bukan milik kalian, milik rakyat Indonesia. Apalagi di lapisan yang terbawah. Itulah yang harus kau lihat. Speak up orang tak bangkang tuh kan. Tapi kan berbahaya di Perdonda, banyak argumen bahwa dari pihak sananya harusnya dari awal dia tunjukin juga udah nggak bakal sampai masuk persidangan dan dia tersangka Perdonda. Terus maksudnya? Ya kalau dia dari awal udah ditunjukin, kan kasih tahu juga nggak sampai masuk proses pengadilan. Yang ditunjukin apanya? Ijazahnya Pak Jokowi. Emang lo punya hak? Sekarang ya tanya lagi nih, Sabta nih. Iya. Nah, mana surat nikahmu? Mana surat utangmu? Saya bilang surat utang langsung mana? Tunjukin, kamu berutang, palsu surat-suratmu semua. Marah nggak kamu? Jawab jelas, marah nggak? Ya sudah itu aja. Lu punya hak, gue punya hak nanya. Ayo jawab tuh. Punya hak nggak saya nanya? Apa lagi legal standing saya? Nggak ada. Apa hubungan hukum saya? Kagak ada kan? Nah itu di situ jawabnya. Lu lahirnya di mana? Gedenya di mana? Lo nanya-nanya ijazah gue. Apa urusannya sama lo? Itu yang selalu saya katakan, tidak ada hubungan hukumnya. Nanti hanya membuktikan bahwa ijazahnya asli sesuai dengan pokok perkara pencemaran nama baik dan fitnah, karena dikatakan dia punya ijazah palsu, baru ditanya hakim. Pak Joko Widodo, ini Anda melaporkan orang lain ya, mencemarkan nama baikmu, alasannya apa? Oh ini loh Bu Hakim, masa dibilang ijazah saya palsu, saya nggak sekolah, saya buktikan Bu Hakim, ini loh ijazah saya asli, ini loh buktinya. Kalau nggak percaya kita panggil tuh laboratorium forensik, kita panggil ahli dari UGM, benar nggak saya punya ini? Di persidangan baru dimunculkan untuk menjawab daripada pokok perkara itu, pencemaran nama baik. Nah itu kalau orang yang ngerti hukum gitu loh. Tapi kalau bicara mengenai hukum, kalau pihak dari sudah mengajukan praktis sampai 2 kali, tapi dari pihak tersangka Dr. Tipa langsung substansi di pengadilan saja. Apakah dari pihak asumsi seorang Rasulullah untuk memperlambat persidangan dia bagaimana? Mereka lah yang tahu. Aku kan nggak mau jawab, ya kan? Kalau saya peta komplit kan nggak enak saya kan. Mereka lah yang tahu mau ngulur, mau pakai layang-layang atau apa kan urusan mereka. Tapi kalau dengan pra peradilan yang kedua itu dengan membuat substansi pokok materi pra peradilannya, saya paling senyum dan tertawa. Itu kan penerapan pasal itu kan masuk dalam materi pokok perkara, bukan subjek formil. Subjek formil sudah jelas-jelas tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, tersangka seseorang. Nggak ada tersangka seseorang karena kena ini, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Tapi hakim ataupun pengadilan tidak akan pernah menolak, pasti menerima. Gitu loh kira-kira ya. Kan dari awal dia praktik tersangkanya harus praktik dia, jangan udah pas sudah jadi tersangka berperang baru mengajarkan apanya praktik. Lewat lagi nanti nih kan, praktik ketiga. Nah, wayang saya patah-patah katanya kan. Kenapa? Saya bawakan persidangan ternyata disenggol orang, tidak sesuai dengan akidah perwayangan. Udahlah hancur lah kan.
Ya sudahlah, hadapi aja lah. Kan itu aja, nggak usah pakai perapit. Dulu kenapa nggak lu bikin perapit? Nah, padahal dari dulu saya ngomong kan, saluran yang pasti dan resmi adalah pra-peradilan. Dulu dong. Pada saat kau ditetapkan sebagai tersangka, kau tidak terima pra-peradilan. Kenapa? Tidak sah penetapan tersangka saya karena tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Ingat loh ya, etika prosedur hukum. Karena substansi daripada pra-peradilan hanya menyangkut subjek formil, no materi pokok perkara. Biar sadar kita semua. Nah, gitu loh kira-kira. Oke? Nah, Tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.